Dari 6 orang anak, usianya beda, karakternya ini salah satunya anaknya yang karakternya berbeda, udah manjat. Dan juga ketertarikan terhadap produk-produk Moi Heartmate ya. Kalau misalnya ini kan udah anakmu berbeda-beda umurnya, karakternya juga, boleh diceritain nggak tantangannya apa aja, terutama soal fashion? Oke, jadi kalau ditanya punya anak banyak, semuanya lahir dari aku, membesarkannya sama, ngasih makannya sama, sekolahinnya sama, tapi ternyata setiap anak tuh punya karakternya masing-masing gitu, dan mereka punya stylenya masing-masing. Aku pikir tuh ketika punya anak, aku bisa dandanin mereka sesuai dengan harapanku gitu. Jadi bayangkan ketika punya anak perempuan dulu kan, wah lucu banget nih, bisa aku pakein dress, pakein rok, terus dari kecil aku masukin sekolah balet gitu kan, lalu tuh udah kalah kayak nggak pantas lesnya diri kan gitu. Pikir masih pantas aku pakai baju, pakai dress, pakai rok, pakai sepatu cantik. Pas kalau lahir aku dandanin yang sama gitu. Tapi lama-lama nggak tega, makin dia gede kayak kok nggak sesuai identitasnya gitu. Beda dengan identitasnya, ternyata dia lebih senang main bola. Main bola ya. Dibanding main basket, terus ternyata dia lebih tomboy, jadi yang satu perempuan feminim, yang satu lebih tomboy. Jadi ternyata memang karakter anak itu berbeda-beda. Dan punya style fashionnya juga masing-masing. Makanya tadi dibilang Mbak Ashirin, anakku udah cari bajunya sendiri, Kamal pun juga udah cari bajunya sendiri. Jadi setiap anak tuh kadang-kadang iri sama ibu-ibu yang bisa dandanin anak tuh baju seragam. Ya benar mas. Iya kan? Gimana caranya? Iya gimana caranya? Gitu. Aku punya teman satu, si Ratna Gali, anaknya 5 gitu kan. Yang 3 bajunya selalu kembar, dari baju sampai sepatu. Yang 2 yang kembar, ada yang kembar juga bajunya sama gitu. Wah anak aku gak ada yang bisa. Kadang-kadang mau nyuruh pakai semuanya pakai abu-abu semua. Wah itu luar biasa perjuangannya gitu kan. Jadi Iya. Udah punya identitas masing-masing. Jadi akhirnya aku mencoba untuk membiarkan mereka, karena buat aku fashion itu adalah salah satu cara orang untuk mengungkapkan siapa dirinya, mengekspresikan dirinya, seperti apa karakternya. Karena ketika kita ketemu orang pertama, kita belum ngobrol nih, tapi kita bisa menilai orang tersebut seenggaknya dari fashionnya itu. Misalnya lihat perempuan pakai warna pink, pakai yang girly, pasti Anda lebih feminin. Kalau ada yang pakai hoodie, yang kayak aku biasa pakai jeans, pasti lebih santai pembawaannya gitu. Jadi aku biarkan anak-anak aku mengeksplor dirinya lewat fashion gitu. Dan alhamdulillah dari Moi banyak yang bisa mereka bisa mendapatkan itu, walaupun nggak sampai semua anak, karena yang Pilih sendiri ya memang. mereka udah milih sendiri. Jadi kalau udah jajan Moi, aku sekarang kalau beli baju anak udah nggak bisa aku yang milih. Jadi biasanya aku kasih e-commerce-nya, aku kasih lihat nih kalian mau yang mana, pilih sendiri gitu. Oke. Dan semua dapat di Moi, mereka bisa styling sendiri, terus karakternya juga ada semua di Karena kan di Moi Heartmate kan S2 ya, semua umur sekarang. Salah satunya itu ini sih, karena karena sibil ya udah nggak ada sibil, nggak ada size size-nya. makanya tuh Makanya mengikuti ya. ikut dari banyak sekian kamu juga gitu, kayak ya ayo dong bikin size yang lebih besar. Dari untuk preteen, teenagers, adult juga udah ada ya. Wow, oke. Jadi akan bisa terus tumbuh bersama Moi Heartmate ya kalau begitu. Nah kan kita bisa lihat juga nih, Zafia udah lama ada di bidang fashion. Terus ada brand fashionnya juga banyak gitu. Jadi pasti concern banget tentang fashion, walaupun anak-anaknya udah bisa pilih sendiri. Tapi kalau concern kamu sendiri yang menjadi concern utama selain modelnya, apakah jenis bahannya atau gimana pendapatnya? Mungkin Semua kamu dalam memilih satu. Nah, kalau semua keluargaku kayaknya kebawa sama aku tuh selalu tutup mata sama model awalnya. Pokoknya buat aku ketika milih baju yang paling penting bahannya. Karena sempet kan kalau kita sering banget dengar beauty is pain gitu. Aku nggak setuju banget sama kata beauty is pain. Buat aku beauty is comfort. Ketika kita udah pain, misalnya kita pakai heels gitu, kita udah ngerasa sakit, udah nggak bisa senyum ikhlas pasti, udah kayak Ujungnya nyeker ya. dan akhirnya nggak bisa enjoy momen, rasanya pengen buru-buru udahan dong, kelar dong ya, caranya pengen pulang, pengen copot sepatu apa segala macam gitu. Jadi buat aku kenyamanan tuh nomor 1. Jadi ketika nyari baju, pertama yang aku lihat adalah bahannya. Kita di Indonesia, di Jakarta panasnya luar biasa, harus bahannya yang menyerap keringat. Dan nyari baju anak yang modelnya lucu banyak, yang harganya oke, terjangkau banyak, tapi yang bahannya bagus, itu nggak semuanya ada. Begitu dicuci dia mengerut gitu. Iya, terus ngajar keringet deh yang paling penting. Karena kan anak ini adalah zaman aktif-aktifnya mereka buat lari-lari, buat aktivitas.
Jadi buat aku baju yang bisa menyerap keringat itu penting banget. Dan baju-baju Moi hampir semuanya kali ya. Iya. Hampir semua menyerap keringat, terus salah satunya Tahan panas ya mungkin. iya, dan yang buat aku kenal Moi pertama itu adalah ketika aku lebaran. Lebaran nyari baju, gimana nyari baju lebaran yang nyaman? Karena kan kalau lebaran kita muter ke seluruh rumah saudara gitu kan. Baju yang bagus biasanya kan bahan-bahannya tuh kayak satin yang apa. Oke, gimana ya mau ngembalin anak-anak dengan baju yang bahannya nyaman? Terus dapatlah Moi, di situ pertama kali kenal Moi. Oh, berarti itu mulai awal kerjasamanya ya. Kirain awalnya cuma baju koko doang, pas nyari-nyari oh ada baju main, ada sekarang ada tasnya. Pokoknya super lengkap sih sekarang. Ternyata SU ya untuk semua ukuran dan umur anak kamu ada tersedia ya. Ada. Biasanya kan susah nyarinya dari. Iya, tadinya sih Bill akhirnya tetap karena maksa mau pakai Moi juga pakai ukuran ibu tapi yang S. Oh, oke. Sekarang Sekarang ada ada. ya? Ada. Nah, sudah menjawab Ada. concernnya berarti ya. Oke, jadi kan berarti ini sudah tahun kedua jadi brand ambassador-nya Moi ya. Terima kasih. Oke. Nah, perasaannya gimana sih waktu saat diminta menjadi brand ambassador-nya Moi? Terus apa yang mendorong untuk menjadi brand ambassador-nya Moi Heart Me? Ya pastinya happy. Selain awalnya di customer. Iya, makanya dari customer yang benar-benar aku mengidolakan banget produk-produknya, taunya diajakin itu gue kayak serius nih Moi yang bajunya biasa aku beli buat lebaran dan selalu war, karena kalau nyarinya udah mepet Ramadan udah bakal dapet. Karena kan ukuran anak saya banyak ya, Iya. dan itu cepet banget habisnya gitu kan, jadi kayak yes berarti gue sekarang bisa lebih mudah nih kalau pengen kembali bisa jadi orang dalam gitu kan, happy banget. Jadi seneng banget karena pertama aku juga sebagai penggerak UMKM, jadi aku happy banget kalau ada brand lokal yang bisa berkembang, yang kualitasnya bagus, yang terus berinovasi gitu. Jadi bangga banget sih bisa jadi brand ambassador Moi gitu. Dan salah satunya nggak kaget kenapa Moi itu berawal dari bedding. Sekarang anakku tidak ada yang bisa tidur, bahkan aku kalau nggak pakai mochi. Terima kasih loh. Rasain kan? Aku juga merasakan Kalau belum ada yang nyobain mochi haknya Moi, haknya benar-benar best. Kita nggak bisa tidur, aku sampai ngeracunin seluruh keluarga Iya, saya sahabatku ya benar. untuk pakai mochi hak. Jadi Iya. kayak kemarin aku ke Singapura ada 10 hari atau 2 minggu mochi haknya ketinggalan. Aku sama kabar gelisah cuma mau pulang buru-buru nggak betah liburan, cuma karena nggak bawa mochi hak. nggak bisa tidur. Nggak Ya? bisa tidur tiap malam. Bener, udah kayak anakku juga sekali Iya. bawa kan kita ada 4 size, sekali bawa 3 size, yang keempat itu bukan yang nggak bawa, saya nggak kasih bawa. Gimana cara bawa bersama? Yang besar ada yang Mama, besar. saya punyanya yang jumbo semua dan semua maunya bawa jumbo. Bayangin dong bawa 5 anak, semuanya bawa mochi hak dan aku pun bawa mochi Kemarin hak. ke Jepang ya, Kalau walaupun Jepang padahal kita duduk mau di ekonomi, travelnya ringkas. kita di ekonomi tahu dong kursinya mungil. Terus aku bawa mochi hak di tengah, bodo amat mau kanan kiri Mau tergantung. repot, mau bawanya kayak terseok-seok, tetap aja yang penting tidur nyaman. Harus Karena nyobain gitu. sudah menyandu ya gitu. Memang aku juga memakai, jadi itu nyaman banget sih. Mau parah ya. Parah. Kalau belum tahu, belum kenal itu, begitu kenal agak susah lepasnya. Nggak bisa lepas. Gitu. Oke, aku mau nanya kalau misalnya kamu ngelihat brand Moi saat ini kayak kan udah 2 tahun ngelihat Moi perkembangannya, terus sekarang menjadi Moi Heartmate, kamu lihatnya gimana dari sisi produk sama bisnisnya? Aku yakin banget sih kalau Moi ini bisa berkembang terus, karena kalau aku lihat dari campaign-nya, kalau tadi teman-teman lihat campaign-nya, aku sempat nyangkain ini bukan brand lokal gitu loh, karena ini juga bagus-bagus banget gitu. Jadi bener-bener ngejaga brandingannya tuh luar biasa banget. Dan makanya aku yakin kalau tadi dibilang semoga bisa internasional, berharap banget sih bisa internasional. Oke, selain go internasional sebagai brand ambassador-nya Moi Heartmate, apa lagi sih harapan kamu buat Moi Heartmate? Semakin dikenal sama seluruh masyarakat Indonesia, terus bisa menemani perkembangan dan semakin lengkap sebagai one stop shopping buat kebutuhan keluarga. Baju bapaknya belum ya tapi ya sekarang ya? Segera. Orang yang basic family set itu salah satu yang pertama. Betul, karena Mas Hanung juga paling nggak suka pakai baju yang bahannya tuh kayak panas, dia cuma suka pakai Moi. Jadi mesti lihat dia kadang-kadang juga berangkat kemana pakai Moi, kayak kamu pakai koko kemana-mana biarin deh yang Oh iya, aku sering lihat baju koko yang Iya. lebaran ini Mas Anu masih sering banget. Memang keluarga ini mengutamakan kenyamanan ya berarti ya. dan bonusnya di Moi keren modelnya. Iya. Jadi udah selesai. Jadi kantong masuk ya, terus bahannya comfortable juga, fashion juga ya. Iya.
Itu check all the boxes ya, benar-benar mau ini. Oke, pasti rekan-rekan sudah banyak pertanyaan nih kepada narasumber kita yang cantik-cantik hari ini. Langsung aja aku mau buka